Terkait sama syariah, ini boleh nih ngomongin? Monggo silahkan. Kalau bank konvensional membuka syariah itu seperti apa, Ustaz? Memang walaupun itu induknya bank konvensional. Hari ini karena memang ada peraturan BI yang mengharuskan setiap bank itu punya des syariah istilahnya. Tapi ada juga bank yang murni itu syariah, tapi saya nggak paham sih ini boleh apa enggak. Mereka kayak apa namanya, kalau kita kayak nabung umroh atau apa ya, itu dapat hadiah itu, tapi dengan cara uangnya dikip dulu. Oh, diputar dulu gitu. Semacam deposito gitu. Iya, mungkin semacam deposito, tapi kita masukin misalnya uang 5 juta, kita dapat power bank ataupun dapat gitu. HP. Itu saya pernah ditawarin itu. Itu gimana, Sat? Loh, akadnya akad apa nih? Akad nabung umroh gitu. Nabung umroh. Kalau nggak salah waktu itu ditawarin nabung umroh, tapi masukin uangnya segini. Lah, akadnya apa nih? Akadnya wadiah atau mudharabah atau musyarakah atau apa akadnya terkait dengan savingnya tadi itu. Nah, itu juga nanti krusial, penting untuk kemudian dijelaskan kepada nasabah, supaya kemudian nasabah itu memahami akad-akad syariah itu harusnya demikian. Nah, ini yang juga menjadi bagian dari yang penting untuk difahami. Kalau dapat hadiahnya bagaimana? Ya nanti dilihat akadnya apa. Kalau akadnya mudharabah, kemudian itu bagian dari apa istilahnya, bagi hasilnya, yang kemudian nanti dapat bagi hasil berupa power bank misalnya. Tapi di awal ya ngasihnya di awal ketika buka. Kalau ketika buka berarti hadiah murni, bukan karena bagi hasil. Tapi itu ada ininya, misalnya kalau kita pertama kali ngasihnya 10 juta dapat HP, pertama kali kita ngasihnya 5 juta dapat power bank gitu. Nggak pasti, jadi tergantung nominal kita naruh. Nggak ada masalah itu. Hadiah murni nggak ada masalah. Kalau hadiah murni nggak ada masalah. Itu salah satu strategi marketing kan, kalau kita pengen kasih. Cuman itu uangnya harus tahan sama mereka sampai berapa bulan gitu, 6 bulan gitu, nggak boleh diambil uang yang kita tabungan tuh. Yang pertama kali. Masalah ditahannya itu maka kembali ke akadnya. Kembali ke akadnya tadi. Kalau akadnya mudharabah, kemudian melakukan akad mudharabah selama 6 bulan, yang selama 6 bulan berarti dia nggak boleh tarik dong, karena dia kan statusnya berinvestasi. Kalau dia mudharabah, kalau kemudian dia akadnya wadiah, kalau wadiah dia nggak berhak bank menahan. Makanya tadi akadnya apa dulu itu? Mudharabah itu pokoknya dia ngenawarinnya untuk bagi hasil gitu. Lah ya bagi hasil. Wadiah juga kadang dikasih bagi hasil oleh mereka, oleh pihak bank gitu maksudnya. Wadiah pun kadang-kadang dibagi hasil, cuman tidak sebagai mudharabah. Kalau mudharabah itu sudah jadi bagian dari akadnya, ada bagi hasil. Kalau wadiah tergantung bank. Kalau mau kasih, kalau enggak, karena memang asalnya enggak ada. Asalnya memang enggak ada bagi hasil gitu. Cuman kadang-kadang mereka ya sifatnya ngasih hadiah karena sudah ikut membantu bank dengan membuat akun, termasuk mempergunakan jasa bank tadi itu, akhirnya kemudian tetap dikasih sifatnya hadiah. Dan itu ndak ada nominal pastinya. Kalau mudharabah kan ada nominal pastinya, bagiannya berapa. Karena bukan hadiah dia. Bagian mudharabah itu bagian bagi hasilnya itu gitu. Ini yang kemudian jadi berbeda. Makanya kalau dia menahan itu disyaratkan, padahal akadnya adalah wadiah, tidak boleh. Akadnya mudharabah boleh. Kalau akadnya mudharabah nggak ada masalah kan, sesuai kesepakatan. Kalau mudharabah, ini mau invest berapa lama nih? 3 bulan ya sudah, berarti 3 bulan keep, nggak boleh diambil. Untuk diputar oleh bank, nanti hasilnya dibagi hasil. Karena sekarang ini ya kawan-kawan kita yang masih muda tapi uangnya berlebihan, itu mereka cara beli HP mereka rata-rata nggak seperti itu, nggak beli langsung, ngelihat promo-promo bank-bank kayak gitu, dimasukin duit mereka. Misalnya dimasukin 50 juta dapat iPhone gitu, atau dimasukin 100 juta dapat iPhone 12 kayak gitu. Ada beberapa kawan saya cuma ngambil itunya aja, tapi emang duitnya berlebihan, cuma naruh aja daripada beli, kata dia. Lumayan gua dapat untung, kata dia, kayak gitu.
Tapi itu bank syariah Allah, nggak Allah. ada seperti itu. Iya, ya itu kan strategi marketing sih. Kalau murni hadiah sih sebenarnya hukum asalnya nggak ada masalah, boleh. Kalau itu murni hadiah ya, karena dia buka akun dengan nominal tabungannya nominal tertentu dapat hadiah, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia memang nabung hanya untuk dapat hadiah, itu bisa jadi bermasalah. Seakan-akan jual beli. Oh gitu. Seakan-akan, dan itu yang kemudian perlu dihati-hati. Mereka gitu. kan promonya hadiahnya itu, kita tertariknya seperti itu. Saya waktu itu sempat tertarik, cuman ya itu takut. Ini bank syariah kok kayak gini, kata saya kan. Boleh nggak ya? Ya hukum asalnya hadiah itu boleh-boleh saja. Kalau kemudian kita jadi pelanggan langsung kemudian dikasih hadiah, tidak ada masalah. Artinya hadiahnya cash di awal kan. Iya. Tidak kemudian disyaratkan, dalam arti disyaratkan kalau kamu nabung nggak langsung ditarik dapat hadiah, tapi kalau ditarik nggak dapat hadiah gitu. Enggak. Kalau misalnya nggak disyaratkan seperti itu, Syaratnya artinya hadiahnya karena murni dia buka akunnya dengan nominal tertentu tidak ada masalah. ya, hadiahnya karena buka akun mudharabah itu. Ya itu perlu dipertegas. Tadi kan nggak ada penjelasan itu. Penjelasan. Tadi kalau misalnya akadnya mudharabah, kemudian dikip oleh bank selama akad 3 bulan atau 6 bulan cuma dalam waktu tertentu tadi, itu kalau akadnya mudharabah nggak ada masalah. Tapi kalau akadnya wadiah nggak boleh bank menahan, karena itu namanya wadiah itu titipan dari orang yang punya harta tadi itu. Ya terserah dia mau ambil kapanpun, nggak ada hak bank tadi itu untuk menahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan Sat. Jadi kan tetangganya tuh bapaknya polisi, saudara meninggal, punya tabungan lah selama beberapa tahun, hitunglah ratusan juta gitu, ditaruh di bank. Boleh nggak Sat gitu, kayak kita seorang ibu ini biar anaknya kerja dengan cara itu tadi, nakutin bank tadi karena punya tabungan. Kalau misalnya anak saya nggak boleh kerja sini, nanti duitnya saya tarik gitu, Iya, maksudnya. gitu. Menggunakan gertakan seperti itu supaya kemudian anaknya bisa kerja, bagaimana? Ya itu bisa jadi masuk riswah.